Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk mempraktekkan, ingat masuk kamar mandi, dua hal yang sangat penting. Pertama, langkahkan kaki kiri kita dulu ya. Jadi masuk nanti melangkah kaki kiri sambil mengucapkan ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai godaan setan, baik berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan yang membawa pada suasana yang tidak menyenangkan. Ingat ya, banyak hal yang kotor, supaya tidak berlama-lama, fokus kaki kiri, langkahkan masuk, kemudian doa yang tadi disampaikan, dan bersiap kita mencoba untuk mempraktekkan. Nah, ini saya ingin jelaskan dulu sama teman-teman bahwa posisinya ini saya tampilkan yang komplit ya, komplit dalam pengertian bahwa di kekinian kan kita bisa menggunakan keran seperti ini ya. Kemudian juga ada yang menggunakan gayung seperti ini ya, atau juga menggunakan shower seperti ini ya. Ini belum saya nyalakan dulu untuk memudahkan, nanti kita bisa gunakan secara bersamaan. Baik, yang pertama berdasarkan praktek dari hadis yang telah kita bacakan tadi, maka kita mulai dengan mencuci telapak tangan terlebih dahulu ya, dengan semua jari-jari yang melekat di dalamnya. Karena itu penting bagi kita untuk mencontohkan. Pertama, karena kita akan coba menggunakan keran terlebih dahulu, maka ini kita geser dulu ya embernya. Jadi tidak kita coba tadahi di bawahnya dulu, supaya air yang diduga tidak bersihnya itu tidak langsung masuk ke dalam bagian ember atau bejana ya. Walaupun nanti beberapa bagian dari proses kita untuk melakukan tuntunan syariat ini bisa kita tadahi dengan air ya. Jadi kita basuh dulu seperti ini teman-teman sekalian ya. Nah seperti ini. Nah, tentu kita ucapkan bismillah dalam hati ya. Demikian. Nah, seperti ini. Jadi rasa sudah bersih teman-teman sekalian, boleh kita matikan ya. Lalu kita tadahi begini ya, supaya tidak terlampau banyak nanti air yang mengalir keluar sehingga berlebihan ya, dan sangat tidak disukai berlebihan. Baik, kemudian setelah itu kita coba nyalakan dulu teman-teman sekalian ya. Lalu siapkan sabun. Ini sabun ya, sebelumnya sudah ada. Siapkan sabunnya dulu. Nah, ini sabun penting karena nanti di dalam hadisnya teman-teman sekalian, itu nanti saat membasuh kemaluan itu tangan setelah itu dibasuh dulu menggunakan tanah. Dalam hadisnya itu ya, tanah. Nah ini sebagai pengganti dalam konteks tanah itu bisa menggunakan apa? Menggunakan sabun ya. Ini intinya membersihkan kotoran, mungkin bakteri atau yang lain yang melekat di dalam tangan setelah membasuh kemaluan. Tadi sudah kita tangan sudah kita basuh ya, sudah kita bersihkan. Setelah itu kita lebih baik sambil jongkok seperti ini ya, sambil jongkok karena mungkin sisa-sisa dari bagian tubuh kita bisa juga dikeluarkan untuk mengalir. Kemudian setelah itu dibersihkan bagian kemaluan ya. Jadi ambil air, bersihkan bagian kemaluan dengan rapi, dengan bersih. Nah, setelah kemudian ini hadis tadi yang tidak sempat saya bacakan ya, hadis yang keduanya, karena untuk mempercepat ya, untuk mempercepat praktek. Ini nanti setelah dibersihkan, ambil sabun ya, di sabun diambil secukupnya. Kemudian nah seperti ini ya. Nah kita bisa kemudian cucikan dulu, basuhkan, kemudian baru kita bilas dengan menggunakan air seperti ini ya. Nah sudah selesai. Baik, nah, ini sudah bersih bagian kemaluan. Lalu setelah itu kita bersiap untuk berwudu seperti wudunya sholat ya. Jadi ini saya coba singkapkan dulu teman-teman sekalian ya, sampai sini supaya ini bagian siku juga bisa ada batas yang terlihat ini ya. Nah, kita mulai wudu seperti halnya wudu untuk sholat. Nah ini seperti biasa ya. Nah boleh kalau mau begini lagi, ini kan sudah bersih di tangan tadi ya, begini. Nah sudah lumayan dalam hati kita ya, bismillah sudah kita ucapkan juga ke dalam hati kita. Kita mulai ya. Nah ini kita bisa berkumur-kumur seperti biasa. Nah boleh berkumur-kumur itu bisa sambil berkumur demikian. Lalu kemudian kita bisa serap sambil istinsyak dan istinsyak seperti ini cara pertama. Jadi saya sambil menyerap itu bagian. Bisa juga kumur-kumurnya seperti tadi. Saya coba membersihkan bagian gigi ya. Itu kebiasaan saya supaya kotoran-kotoran di makanan juga bisa sekaligus bisa keluar ya seperti tadi. Atau nanti kumur-kumur itu lalu bagian istinsaknya boleh yang istinsyak dan istinsyak. Istinsyak itu menghirup air hidup ya, kemudian istinsyak dikeluarkan. Nah dalam suasana COVID semacam ini itu penting karena nanti
reseptor-reseptor virus itu yang suka menempel di bagian hidung ya, sebelum masuk ke laring, ke faring, lantas ke paru-paru, kita berlindung dari semua itu ya. Nah, ini bisa setidaknya bisa dikeluarkan dengan istinsyaq, menghirup air ke hidung dan istinsyaq dikeluarkan. Seperti contohnya ya. Hirup. Ya. Jelas ya? Baik. Nah, ini teman-teman sekalian sudah. Kemudian seperti biasa ke wajah ya. Nah, teman-teman ya, ini yang pernah saya contohkan. Jadi ngambil air, ini saya ambilkan. Ini nggak apa-apa saya agak ini karena saya tadah di bawah ya. Nah, seperti ini. Lihat baik-baik. Nah, itu begini. Ini yang jempol ya, ke bagian belakang telinga begini. Lalu seperti ini, teman-teman. Nah, tadi sudah begini ke bagian belakang, begini. Nah, yang telunjuk ke sini untuk membersihkan bagian ujung-ujung mata. Tuh. Kalau yang ada jenggot mulai seperti ini ya.